Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Volvo seri 200 adalah midsize sedan yang diproduksi oleh Volvo antara rentang tahun 1974 sampai tahun 1993. Volvo seri 200 ini terdiri dari beberapa varian, yaitu 240, 242, 244, 245 Wagon, 262, 264, dan 265. Tapi untuk pasar Indonesia, tidak semua varian dari seri 200 ini masuk secara resmi. Hanya seri tertentu seperti 244DL dan Volvo 245 yang berupa station wagon. Lalu ada juga seri 264 dan 265. Untuk beberapa seri yang tidak dijual secara resmi di Indonesia, biasanya masuk melalui jalur khusus, misal mobil untuk kendaraan dinas kedutaan luar negeri. Dan untuk ulasan singkat kali ini, varian 244DL dan 245 station wagon ini saja yang akan kita ulas. Sedangkan untuk varian 264DL, GL, dan GL Classic, serta Volvo 240 Baby akan diulas pada kesempatan berikutnya ya. Varian 244DL dan 245 ini muncul di Indonesia pada sekitar tahun 1975. Varian ini adalah generasi pertama Volvo yang dirakit di Indonesia. Pada zamannya, Volvo seri 200 ini menjadi mobil paling maju dalam hal keamanan karena dibangun atas prototipe Volvo VESC dengan berbagai fitur keamanan seperti airbag, ABS, dan lain sebagainya. Lalu bodi mobil ini pun dirancang dengan standar keamanan yang tinggi sesuai dengan reputasi Volvo, yang mana bodi 244DL dan 245 ini dibekali dengan struktur yang kokoh dan material yang kuat, sehingga mobil ini pun mendapat julukan sebagai tank dari Swedia. Pada edisi pertama di tahun 1975, 244DL hadir dengan headlampnya yang memakai dua buah lampu bulat besar serta grill yang memanjang dilengkapi dengan list chrome bertuliskan Volvo dan kaca spion model besi chrome. Dan Volvo 244DL ini pun mengalami dua kali facelift, yaitu pada tahun 1981 dan tahun 1986. Untuk edisi facelift pertama tahun 1981, headlampnya diganti dengan menggunakan lampu kotak besar dan grillnya pun dibuat sedikit menyusut, tapi tetap dilengkapi list dengan logo Volvo. Dan spion pada 244DL tahun 1981 ini memakai bahan plastik berwarna hitam. Dan untuk edisi facelift terakhir tahun 1986 hampir mirip dengan 244DL edisi 1981. Hanya saja bagian bumpernya sedikit kecil jika dibandingkan dengan 244DL edisi tahun 1981. Sementara pada 245 station wagon, perbedaan pada setiap faceliftnya kurang lebih sama dengan facelift yang dialami oleh 244DL. Dikarenakan 245 station wagon ini dasarnya sama dengan 244DL. Hanya saja 244DL adalah versi sedan, sedangkan 245 adalah versi station wagon. Untuk bagian mesin, Volvo 244DL memakai Volvo Red Block yang diberi kode B21 dengan konfigurasi SOHC 4 silinder segaris dengan kapasitas mesin 2100 cc. Lalu pada tipe 245, mobil ini memakai mesin dengan kode B19A yang kurang lebih sama dengan 244DL, hanya saja kapasitasnya sedikit mengecil menjadi 1900 cc. Baik untuk tipe 244DL atau 245, kedua mobil ini masih menggunakan karburator sebagai pengabut bahan bakarnya, dan untuk sistem pengapiannya masih menggunakan platina. Dan untuk transmisinya, kedua mobil ini menggunakan transmisi manual, yang mana itu pun terbagi dua.
ada yang manual 4 percepatan dan ada juga yang manual 5 percepatan. Sedangkan untuk transmisi maticnya hadir sebagai opsional. Dan untuk konsumsi BBM mobil ini ada di kisaran 1:8 untuk rute dalam kota dan 1:10 untuk rute luar kota dengan kondisi mesin yang sehat. Fitur yang dimiliki mobil ini tergolong canggih di zamannya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering, lalu terdapat lampu indikator safety belt, yang mana fitur lampu indikator safety belt ini adalah fitur yang sangat maju pada zamannya. Kelebihan mobil ini ada pada kekuatan dan kehandalannya. Mobil ini memang didesain agar tahan lama dan bisa diandalkan dalam segala kondisi berkendara. Lalu faktor keamanan Volvo sendiri yang sudah sangat melegenda, dan mobil ini pun cukup nyaman untuk dikendarai. Dan untuk perawatannya, varian 244DL dan 245 ini tergolong mudah untuk dirawat karena minim komponen elektrikal. Dan untuk spare partnya pun masih bisa didapat walaupun harganya di atas harga part mobil pabrikan Jepang. Sementara untuk kelemahan mobil ini ada pada mesinnya yang sedikit agak lambat jika dibandingkan dengan mobil sekelasnya. Lalu dikarenakan faktor usia, bisa dipastikan karat sudah mulai menyerang pada bagian mobil yang sering terpapar langsung oleh sinar matahari dengan waktu yang lama. Untuk masalah harga, dikarenakan unit 244DL dan 245 ini sudah masuk dalam kategori kolektor item, maka harga pasarannya pun sudah tidak bisa dipastikan lagi. Tapi dalam beberapa iklan di marketplace, saya melihat 244DL ini dijual dengan harga mulai dari 30 jutaan. Sedangkan untuk tipe 245, harganya jauh lebih tinggi dari 244DL. Harga pasaran 2445 sudah di angka 60 jutaan ke atas. Demikian ulasan singkat kita tentang Volvo 244DL dan 245. Sebuah mobil dengan fitur keselamatan yang sangat baik khas Volvo, serta mobil ini pun cukup mudah untuk dirawat karena mesin 244DL dan 245 ini memiliki fitur elektrikal yang cukup minim pada mesinnya. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini, dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.